Majulah, bina aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan solihah, selamat berjumpa kembali di pelajaran tematik tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, diharapkan anak-anak bisa menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Mari kita pelajari bersama. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar, maupun majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kita perlu membaca teks dengan seksama. Selanjutnya adalah membuat ringkasan teks non-fiksi. Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Ringkasan menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari suatu teks. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan sebuah teks non-fiksi. 1. Membaca naskah aslinya secara seksama. 2. Mencatat gagasan utama setiap paragraf. Dan ketiga, menceritakan gagasan utama dengan menggunakan kata-kata sendiri. Dan terakhir adalah perhatikan tanda baca dan penggunaan huruf kapital yang tepat. Ayo, simaklah teks berikut. Ekosistem air dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Contoh ekosistem air tawar yaitu danau, kolam, dan sungai. Tumbuhan yang banyak ditemukan di ekosistem air tawar ialah ganggang. Sementara itu, ekosistem air asin terdiri dari terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Sebagai berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem air asin. Dari teks tersebut, kita bisa membuat peta pikiran tentang pembagian ekosistem air. Ekosistem dibedakan menjadi ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Yang kedua, contoh ekosistem air tawar yaitu danau, kolam, dan sungai. Peta pikiran yang ketiga yaitu contoh ekosistem air asin yaitu terumbu karang dan ekosistem air laut dalam. Alhamdulillah, anak-anak sekarang bisa kan menentukan pokok pikiran dalam sebuah teks non-fiksi. Selanjutnya, anak-anak bisa mengerjakan tugas yang Bu Ika berikan. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa penutup majelis.
Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.